Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Belia Fania, NIM T 2018-5060. Di sini saya pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang definisi sholat. Sholat itu menurut arti bahasa adalah doa, dan pada awalnya merupakan istilah untuk menunjukkan makna dari doa secara keseluruhan. Namun semakin mengikuti zaman kemudian berubah menjadi istilah secara khusus, sehingga yang pada awalnya berasal dari kata doa kemudian dipindah artikan kepada pemahaman sholat berdasarkan syariat. Sholat yang diwajibkan atas dasar Al-Quran, Sunnah, dan Ijma umat bagi semua umat muslim yang balik dan berakal kecuali bagi wanita yang haid dan nifas. Ada 5 sholat yang Allah diwajibkan bagi hambanya, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Mengingat ibadah sholat adalah wajib dan menjadi keharusan semua orang, baik dari usia balik hingga lansia, sebelum dia meninggal tetap melaksanakannya. Dan kedudukan sholat dalam agama Islam merupakan ibadah yang menempati posisi sangat penting dan tidak dapat digantikan oleh ibadah apapun. Dan sholat itu sebagai tiang agama dan amal yang paling pertama dihisab, dan pilar kedua setelah syahadat, dan dalam garis besarnya dibagi menjadi 2, yaitu sholat fardu atau diwajibkan dan sunnah atau tidak diwajibkan. 2. Ayat atau hadis tentang sholat. Hadis tentang sholat yang pertama mengenai sholat adalah penyejuk hati dan penghibur jiwa. Maka dari itu, berdasarkan hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sholati fi aini qurratu wajuila wadibu nisa'u dunya minal ilayya hubbiba," yang artinya dijadikan kesenanganmu dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan jadikanlah penyejuk hatiku dan dalam ibadah sholat. Sholat merupakan ibadah yang paling pokok bagi umat muslim yang akan menjadi barometer keselamatan seseorang di yaumul hisab kelak. Oleh karena itu sangat penting bagi seorang muslim untuk selalu memperbaiki kualitas ibadah sholatnya. Berikut ini beberapa ayat Al-Quran tentang sholat yang tersebar di banyak tempat. Ini berbagai surat. Yang pertama, ayat tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisobri wa sholati wa innaha lakabirkatu illa alal khosyi'ina. Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat, dan itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah. Dan yang ketiga, hukum sholat 5 waktu. Berdasarkan kepada beberapa firman Allah SWT dalam Al-Quran dinyatakan bahwa seorang setiap muslim yang mu'alaf wajib melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari. Sholat 5 waktu adalah sholat fardu yang dilaksanakan 5 kali sehari. Hukum sholat ini adalah fardu ain, yakni wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah menginjak usia dewasa atau pubertas, kecuali berhalangan karena sebab tertentu. Salat fardu adalah salat yang dengan status hukum fardu, yakni wajib dilaksanakan. Mungkin cukup sekian, saya lanjutkan kepada pemateri yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Lestari, NIM T 2018-5071. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin D, yaitu bacaan-bacaan sholat 5 waktu. Nah, yang pertama adalah takbir. Ketika memulai sholat, kita mengangkat tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Yang kedua, doa iftitah. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, membaca surah-surah Al-Quran. Yang kelima, doa ketika ruku, yaitu
yaitu membangkitkan badan membentuk sudut 90 derajat dengan menjadikan kedua tangan sebagai penyangga bertumpu pada kedua lutut. Yang keenam, doa i'tidal. I'tidal adalah berdiri tegak kembali setelah ruku. Ketika i'tidal sambil mengangkat kedua tangan, kita membaca Sami Allahu liman hamidah, dilanjutkan dengan membaca Rabbana walakal hamdu. Yang ketujuh, doa sujud. Sujud adalah membangkitkan badan dengan meletakkan beberapa anggota tubuh di lantai tempat sujud. Ketika melakukan sujud, kita membaca Subhana Rabbiyal A'la sebanyak 3 kali. Yang kedelapan, doa duduk antara dua sujud. Nah, kita membaca Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang kesembilan yaitu bacaan tahajud awal, yang ke-10 tahajud akhir, dan yang terakhir ucapan salam dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Fadila, NIM T 2018-5045. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari pemateri metode pembelajaran sholat bagi anak usia dini. Menurut Atiyah Al-Abrashi, metode adalah jalan yang kita ikuti agar memberi faham kepada murid-murid dalam segala mata pelajaran. Dalam menggunakan metode tidaklah ada batasannya. Yang terpenting adalah bagaimana pengajaran dapat terlaksana dengan memberi pemahaman kepada murid dan tercapainya tujuan pembelajaran. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah keteladanan. Salah satu sifat dari anak usia dini adalah suka meniru. Dalam hal ini, meniru apa yang dilihatnya. Sifat meniru pada anak ini dapat kita optimalkan dengan cara memberikan teladan kepada anak. Anak suka meniru apa yang ia lihat, maka sebagai pengajar atau orang tua yang hendak mengajarkan sholat pada anak, hendaknya mengajak dan memberikan contoh kepada anak, seperti mengajak anak ke masjid ketika sholat, dapat kita lakukan dengan mudah setiap hari. Yang kedua, pembiasaan. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk melatih anak sholat adalah melalui pembiasaan pada anak. Yang ketiga, nasihat. Di dalam jiwa manusia terdapat pembawaan untuk terpengaruh oleh kata-kata yang didengarnya. Nasihat ini bisa dilakukan atau diterapkan kepada anak usia dini. Yang keempat, perhatian dan pantauan. Perhatian dan pantauan kepada anak merupakan salah satu pondasi pendidikan yang paling utama. Seorang anak senantiasa menjadi fokus perhatian dan pemantauan dengan cara mengikuti semua kegiatan atau aktivitas anak. Begitupun dengan sholat, orang tua harus memberikan perhatian penuh terhadap proses pendidikan sholat anak sekaligus memantau kegiatan sholatnya. Yang kelima, hukuman. Bila teladan dan nasihat tidak mampu mendidik anak untuk sholat, maka tindakan tugas harus dilakukan pada saat itu juga, sehingga anak akan melaksanakan kewajibannya dan menjadikan kebiasaan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, cara pembiasaan sholat 5 waktu bagi anak usia dini. Secara umum, agama merupakan suatu kepercayaan bersifat spiritual yang dipegang oleh setiap orang karena berkaitan erat dengan Sang Pencipta. Maka juga dibilang agama merupakan sebuah pondasi hidup bagi setiap manusia. Karena memiliki manfaat besar, maka tidak salah pendidikan agama ini diberikan kepada si kecil sejak dini. Dengan belajar dan paham mengenai agama, nilai-nilai kebaikan akan mulai dipupuk. Dengan demikian, anak bisa memilih pondasi atau pegangan hidup yang jelas untuk melindungi diri ketika beranjak dewasa. Berikut merupakan cara membiasakan atau mengajarkan sholat kepada anak usia dini. Yang pertama, tanamkan pengetahuan mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menanamkan pentingnya ibadah. Yang ketiga,
Jadilah contoh yang baik. Yang keempat, berikan ruang agar mereka leluasa beribadah. Yang kelima, dorong dengan mengajaknya sholat berjamaah. Yang keenam, buatlah jadwal agar anak konsisten untuk beribadah. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri, yaitu yang G, capaian keterampilan dalam pembelajaran sholat 5 waktu bagi anak usia dini. Mengenal sholat 5 waktu dalam kurikulum PAUD adalah salah satu lingkup perkembangan pendidikan agama dalam kurikulum PAUD. Capaian perkembangan ibadah sholat 5 waktu untuk anak usia dini diarahkan pada pencapaian pengenalan sholat 5 waktu, baik secara pencapaian konsep pengetahuannya pada pengembangan aspek positif siswa, perkembangan aspek psikomotorik yaitu kemampuan melakukan berbagai gerakan-gerakan ibadah sholat yang benar, dan juga diorientasikan pada kemampuan mengamalkan ibadah sholat 5 waktu. Hal ini dapat dimengerti dari kurikulum PAUD tentang sholat yang mencangkup capaian perkembangan dari tujuan, yaitu mengenal sholat 5 waktu dan mampu melaksanakan caranya. Selain itu pula dituntut mampu mengenal sholat dan caranya. Nah, pengenalan tentang ibadah PAUD ini dimulai dari mengenalkan tentang bersuci, karena salah satu syarat sah sholat adalah dengan bersuci atau berwuduk. Adapun sekedar cara-cara berwuduk dalam hal-hal sekiranya dapat dipahami oleh mereka. Nah, metode atau pembelajaran wuduk dan sholat 5 waktu dapat dilakukan dengan berbagai metode mengajar yang baik dan menyenangkan, dapat digunakan untuk pembelajaran wuduk pada anak usia dini. Namun, sebelumnya perlu diingat, pembelajaran itu harus menyentuh aspek perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik anak usia dini. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.